Kadang tuh aku sering merasa gemes gitu ya, ketika aku baru buka sosial media, aku baru lihat fotografer gitu posting foto, fotonya bagus sih, cuman pasti ada aja orang yang komen, "Wah bang, kalau cuman kayak gitu iPhone gua juga bisa bang." Kadang-kadang kita sebagai fotografer tuh ada rasa pengen nutupin mulutnya pakai lensa tele gitu. Terlepas kalian mau ngonten pakai apa ya, itu kan sebenarnya pilihan kalian ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya fenomena ini itu cukup menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena pada dasarnya fenomena ini itu terjadi karena kemajuan teknologi. Loh, kok bisa? Zaman dulu kalau kalian pengen jepret foto atau ngerekam video, kalian tuh punya beberapa pilihan nih. Kalau kalian orang biasa, kalian bisa pakai HP-HP Nokia itu yang resolusi kameranya cuma 2 megapiksel dan kualitas videonya cuma 3GP. Atau kalau kalian punya duit sedikit, kalian bisa beli something kayak Camdic, kamera pocket, atau kalau kalian pengen rekam video ya kamera handycam gitu. Terus kalau kalian adalah seorang sultan atau kalian adalah seorang profesional, ya pilihan kalian bisa beli DSLR, atau kalau kalian adalah seorang videographer, ya kalian bisa beli kamera HD, kamera broadcast itu yang gede itu, yang sensornya masih CCD, dan ya kayaknya itu doang sih. Nah, di zaman-zaman ini tuh kita mengenal konsep bahwa kalau kalian pengen dapetin kualitas video atau kualitas foto yang lebih bagus, ya opsi kalian itu upgrade ke kamera yang lebih besar gitu. Jadi harapannya kalau kameranya lebih besar, otomatis optiknya juga lebih bagus, sensornya lebih mendukung, resolusinya lebih besar, dan seterusnya. Biar lebih gampang, di video kali ini aku akan menyebut zaman-zaman ini sebagai zaman fotografi konvensional. Nah, di era selanjutnya mulai muncullah yang namanya smartphone. Pada awalnya ya smartphone ini gambarnya masih burik juga kalau kalian bandingin sama kayak kamera pocket kalian, mungkin kualitasnya juga masih lebih bagusan kamera pocket gitu. Apalagi kalau dibandingin dengan DSLR. Kenapa bisa kayak gini? Ya karena pada dasarnya kamera pada smartphone itu dituntut untuk menjadi compact. Ya sensornya compact, optiknya juga compact, terus biaya produksinya juga compact alias murah. Dan yang paling jelas terasa adalah pada zaman ini, smartphone itu processing powernya nggak kayak sekarang, masih sangat terbatas gitu. Nah, hal ini tuh menimbulkan banyak problem teman-teman. Kayak contoh karena sensor yang kecil tadi ya, akhirnya cahaya yang masuk itu jadi nggak maksimal. Akhirnya muncullah gambar yang sangat noise banget. Terus juga dynamic range-nya mungkin sangat terbatas ya, sangat sempit gitu. Terus juga karena sensornya kecil, megapikselnya kecil juga, gambarnya jadi nggak HD dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang foto dan video yang dihasilkan oleh smartphone kalian itu gambarnya bisa bagus-bagus nih? Apa nih yang merubah segalanya? Karena kita kemudian mengenal istilah computational photography. Nah, ide dari computational photography ini sebenarnya simple teman-teman. Ide utamanya adalah memanfaatkan processing power dari sebuah device, smartphone kalian, untuk menciptakan gambar yang lebih bagus. Jadi selain optiknya itu tambah bagus, di beberapa smartphone juga dia menaikkan ukuran sensornya. Processing power dari sebuah smartphone ini lama-lama juga semakin ngebut. Nah, prosesor yang ngebut ini akhirnya memungkinkan sebuah smartphone untuk memproses data yang lebih kompleks. Nah, dari sini tuh orang-orang mulai kepikiran ya, kalau memang foto yang dihasilkan dari sensor yang kecil ini tuh nggak maksimal, apakah bisa nih kalau dibantu dengan processing power yang ngebut tadi, ditambah dengan algoritma yang tepat, apakah dia bisa menciptakan gambar yang lebih baik? Dan jawabannya bisa. Jadi misalkan kita balik ke permasalahan tadi ya, misalkan dengan satu foto aja itu dynamic range yang didapatkan tidak maksimal katakanlah. Maka sekarang dengan kemampuan processing yang bagus ini ditambah dengan algoritma yang tepat, si kamera dari smartphone ini akhirnya bisa mengambil beberapa foto sekaligus, kemudian dijadikan satu file. Nah, file ini akhirnya bisa mendapatkan dynamic range yang lebih luas. Contoh lain, misalkan dengan satu foto, gambar yang dihasilkan ini sangat noise gitu ya. Ya udah, si smartphone akhirnya berusaha mengambil beberapa foto, beberapa frame, dijadikan satu, dan akhirnya terjadilah multi-frame noise reduction, dan sebagainya. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan breakthrough gitu. Yang awalnya kita berpikir, oh kalau kamu mau dapat foto yang lebih bagus ya, solusinya hardware-nya nih yang di-upgrade, tambah gede, sensornya tambah gede, optika tambah bagus, dan lain sebagainya.
Akhirnya kita punya alternatif nih, punya solusi alternatif, yaitu dengan mengembangkan kemampuan softwarenya atau kemampuan algoritmanya atau kemampuan processingnya. Jadi sebenarnya waktu kalian mencet tombol shutter di smartphone kalian itu, yang terjadi di belakang layar itu kompleks sekali teman-teman. Jadi mulai dari si smartphone ini ngambil beberapa frame sekaligus, kemudian dijadiin satu file, dikasih algoritma macam-macam, barulah file yang kalian foto itu keluar. Jadi balik ke pertanyaan tadi ya, apakah bener nggak sih kalau hasil foto yang dihasilkan oleh kamera smartphone sekarang itu bisa setara bahkan lebih bagus dari kamera mirrorless? Well, kita harus lihat konteksnya. Kalau dilihat sekilas ya mungkin kita juga akan kesusahan nih buat membedakan hasil dari kamera mirrorless kalau dibandingin dengan smartphone yang kelas flagship gitu, misalkan kayak iPhone 15 gitulah katakanlah ya. Kita akan kesusahan juga kalau kita cuma lihat side by side sekilas gitu. Tapi biasanya perbedaan ini baru bisa kita rasakan, bisa kita bedakan hasilnya kalau kita zoom 100%. Apalagi kalau hasil yang dari smartphone ini bukan hasil dari kamera utama. Tapi kalau misalkan nih kalian pakai di real life situation-nya nih, apakah sebenarnya sengaruh itu sih? Nah, kalau menurutku ketika kalian cuma menggunakan kamera ini untuk kebutuhan sosial media, misalkan kayak kalian mau masukin ke Instagram atau ke TikTok, iya kemungkinan besar kalian nggak akan merasakan perbedaan yang signifikan sih, karena kan endingnya juga dikompres sama Instagramnya sendiri kan, jadi iya kemungkinan besar nggak ngaruh sih. Tapi kalau kalian mau konten yang lebih serius nih, misalkan kalian mau konten untuk short film, mungkin kalian mau bikin short film gitu ya, atau kalian mau bikin foto produk yang nanti dicetak gede seukuran baliho gitu ya, kalau ada duitnya aku tetap saranin kalian beli kamera mirrorless. Tapi ya mirrorless yang baru juga. Kalau kalian beli mirrorless yang 15-20 tahun yang lalu ya sama aja bohong. Bang, tapi kan ada nih di internet orang bikin film pendek, bikin foto produk cuma pakai iPhone doang nih. Itu buktinya bisa, Bang. Iya, sebenarnya ya bisa-bisa aja sih. Tapi ya kalian harus lihat dulu nih ada alat pendukungnya enggak. Kalau misal nih dia ya foto produk pakai smartphone gitu ya, tapi dia foto produknya di studio, ada lighting lampu studionya, iya ya bisa-bisa aja gitu. Nah, ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya sekalian, yaitu soal alat pendukungnya nih. Nah, kalau kalian pakai smartphone ya secara teori kalian sebenarnya nggak perlu beli alat pendukung apapun sih. Paling ya kalau mau kalian beli mikrofon lavalier katakanlah buat suaranya biar lebih bagus, atau kalian beli MMC nih buat smartphone kalian. Itu pun kalau smartphone kalian ini mendukung MMC ya. Kalau enggak ya apa ya, nggak ada paling ya itu mikrofon atau peripheral lainnya yang sebenarnya kalau kalian nggak punya pun kalian tetap bisa gitu konten dengan smartphone kalian. Nah, kalau kalian konten pakai mirrorless ya nggak bisa ya, kalian tetap butuh pendukung lainnya nih. Kalian beli baterai harus beli baterai sendiri, itu pun kadang lebih dari satu. Terus lensa juga harus perlu punya ya kan, bahkan kadang lebih dari satu. Terus yang jelas SD card juga kamera rata-rata nggak ada internal storage-nya, jadi ya kalian harus beli SD card lagi, dan itu pun SD card read write speed-nya harus kecepatan tertentu gitu ya. Ya itu ribetnya kalau kamera mirrorless ya kayak gitu. Sedangkan hal yang kayak gini nggak akan kalian temukan kalau kalian pakai smartphone buat konten. Makanya sebenarnya aku nggak kaget ya ketika lihat banyak konten kreator, banyak orang yang akhirnya udahlah nggak usah beli mirrorlessan lah, kita beli iPhone aja yang keluaran terbaru atau smartphone lainnya gitulah ya. Karena ya pada dasarnya manusia itu malas ribet coy. Kalau ada cara yang lebih gampang tapi dengan sedikit mengorbankan kualitas hasil akhirnya, ya pada akhirnya akan banyak orang yang bisa mentoleransi itu gitu. Kembali lagi ya, right tool for the right job ya. Misalkan nih kalian tipe orang yang pengennya konten cepet, habis motret langsung diedit, langsung diupload gitu katakanlah, ya smartphone bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kalian. Tapi misalkan kalian pengen konten yang serius, yang memang ngejar kualitas terbaik, yang ngejar ergonomisnya lebih enak, kalian bisa melakukan lebih banyak hal, akan lebih baik kalau kalian beli
beli kamera yang memang proper, kamera mirrorless atau DSLR atau kamera-kamera yang lainnya. Atau nih misalkan kalian pengen mencoba genre tertentu, misalkan kayak kalian pengen mau track strobis gitu ya kan, ya nggak bisa pakai smartphone dong, ada akhirnya ya kalian harus beli kamera mirrorless atau kamera DSLR yang punya mechanical shutter. Jadi ibaratnya tuh kayak katakanlah kalian memotong kertas nih, kalian mau pakai gunting kertas atau gunting taman juga bisa. Tapi kan kalau motong kertas ya ada baiknya kita pakai gunting kertas. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat tersendiri nih tentang mau ngonten pakai smartphone atau ngonten pakai mirrorless. Kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu pendapat kalian juga. Dan sekian untuk video kali ini. Silahkan di like dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.